Good readers, berapa kali Tuhan sudah memperingatkan dalam kehidupan kita untuk tidak melakukan satu hal ini misalnya, apapun itulah. Lalu kita sudah mendapatkan feeling itu tapi kita ngeyel. Morning good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat dan optimis menjalani hidup ini. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk selalu berserah kepada Tuhan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ini. Dan kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal 18 ayat 1 sampai dengan 34. Tetap juga semangat karena ada 34 ayat lumayan panjang begitu ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke, good readers, kalau kita boleh menjalani hidup ini day by day begitu, kita seringkali mendapatkan feeling gitu ya. Wah, perasaan gua nggak enak. Perasaan gua kayaknya bagaimana begitu ya. Kalau kita sudah mendapatkan feeling, maka kita ingin membuktikan apakah feeling kita ini benar atau salah. Mungkin di antara kita yang cuek ya, maksudnya sudah dapat feeling, ya sudahlah, mungkin itu sekedar feeling saja. Tetapi mungkin ada juga beberapa di antara kita mencari-cari kebenarannya. Maksudnya kadang-kadang juga mencocokkan peristiwa apa yang sedang terjadi dan seterusnya. Sehingga kita yakin bahwa feeling kita itu selalu benar. Artinya di kemudian hari jika kita mendapatkan feeling, ya feeling apapun itu ya, itu pasti benar gitu ya, karena sudah terbukti beberapa kali kita dapetin feelingnya, itu menjadi benar. Nah, Yosafat juga sama begitu ya, ketika dia sudah bersekutu dengan Raja Ahab karena pernikahan kedua anak mereka, maka mereka berencana, sebenarnya sih mungkin Ahabnya kali yang berencana, untuk memperebutkan Ramot Gilead. Ramot Gilead itu sebenarnya adalah wilayah Israel, tetapi telah diambil gitu lah oleh bangsa Aram 3 generasi sebelumnya. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 3 sampai dan yang keempat. Nah, ini memang menjadi satu persekutuan, ya, persekutuan yang cukup besar karena Israel dan Yehuda bergabung. Tentunya pasti besar begitu ya. Tetapi Raja Yosafat tahu bahwa namanya perang itu pasti ada kalah, ada menang. Maka dia membutuhkan healing, yaitu nabi-nabi berbicara tentang apakah kita tepat untuk maju berperang atau tidak. Oh, tentunya Raja Ahab memiliki nabi-nabi yang dia percaya. Dan kita tahu siapa itu Raja Ahab, raja yang sangat jahat, penyembah Baal. Dan Yosafat tahu nabi-nabinya itu adalah penyembah-penyembah Baal ya, bukan nabi-nabi yang seperti di Yehuda. Akhirnya Raja Ahab memanggil 400 nabi gitu ya untuk memastikan kemenangan mereka. Dinubuatkan kemenangan mereka. Tetapi Yosafat kembali lagi memiliki feeling, apakah nggak ada yang lain gitu ya selain nabi-nabi ini? Karena Yosafat mungkin tahu bahwa nabi-nabi ini hanya menyenangkan hati tuannya, bukan hati Tuhannya, tetapi hati tuannya. Dan akhirnya dipanggillah Mika yang menyebalkan itu, kata Ahab. Karena Mika selalu menubuatkan hal-hal yang jelek. Karena Mika mengatakan yang benar di hadapan Raja Ahab, tetapi Ahab selalu menolak pendengarannya gitu. Maksudnya menolak untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mika. Dan Mika memang menubuatkan secara tidak langsung adalah kematian daripada Ahab itu sendiri. Dan saking jengkelnya, akhirnya Mika dipenjara gitu ya, akhirnya disingkirkan. Jadi bisa kebayang eh, ini adalah satu tindakan yang sangat-sangat diskriminatif begitu. Walaupun akhirnya mereka berperang, gitu ya. Akhirnya nggak mungkin lah tiba-tiba Yosafat mundur dari pertempuran ini, karena sudah terlanjur bersekutu demikian, maka Yosafat dan Ahab maju berperang. Ahab yang berusaha semaksimal mungkin supaya terlindungi dari panas dan segala macam, akhirnya dia juga mati. Kemungkinan besar dia mati kehabisan darah karena kena panah, dan dia sementara dari pagi sampai sore di medan pertempuran, tidak mendapatkan bala bantuan pertolongan begitu ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Yosafat? Ketika Raja Yosafat sudah dikelilingi dan akan dibunuh, dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Terus kita bisa lihat di sini luar biasa ya. Feeling daripada Raja Yosafat itu tuh adalah benar. Sebenarnya dia sudah mengikuti kata hatinya, tapi terkadang karena situasinya berbeda, maka dia tetap ikut bertempur. Dan Tuhan tetap menyertai Yosafat. Good readers, berapa kali Tuhan sudah memperingatkan dalam kehidupan kita untuk tidak melakukan satu hal ini misalnya, apapun itulah.
Lalu kita sudah mendapatkan feeling itu tapi kita ngeyel, kita tetap lakukan. Apalagi Tuhan sudah memberikan teguran kepada kita, entah itu melalui orang lain dan seterusnya. Tetapi kita itu ngeyel dan tetap melakukannya. Tapi walaupun dalam keadaan kondisi demikian, kita akhirnya salah melangkah, Tuhan tetap menolong kita. Oleh karena itu, Good Leaders pada hari ini, kita kembali diingatkan betapa kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita taat dan setia mengasihi Tuhan, supaya setiap langkah kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.